Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 22 Agustus tahun 2023 bersama saya Yosua Henry. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online ini untuk membangun iman kita di dalam Tuhan. Perenungan kita pada pagi hari ini akan saya beri judul Orang Tulus Hati Pasti Dalam Perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pembacaan Alkitab kita pada saat hari ini saya akan ambil di dalam Mazmur. Kalau di dalam buku Gemar di dalam Mazmur 11, Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai 6. Tetapi kita akan baca di dalam satu perikop, yaitu ayat Mazmur pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya, saya akan baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu akan baca semua nanti di rumah masing-masing menggunakan Alkitab masing-masing di dalam Mazmur 11 1 sampai yang ke-7. Saya hanya baca beberapa ayat saja. Saya akan baca pada saat ini pada ayat yang pertama. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Mazmur 11 ayat pertama. Bapak Ibu, dalam suatu peperangan, satu-satunya tempat yang paling aman adalah tempat perlindungan atau benteng perlindungan. Namun kita harus tahu secara persis seberapa kuat tempat perlindungan atau benteng perlindungan tersebut. Saya teringat cerita dari orang tua saya, bapak saya dulu ketika masa perang peralihan dari penjajahan Belanda ke Jepang. Bapak Ibu, orang tua saya, bapak saya diajak kakek saya untuk mengungsi karena ada peperangan di Surabaya. Mengungsi ke tempat yang aman, yang jauh dari kota. Bapak Ibu, demikianlah peperangan itu. Tempat yang paling aman di dalam peperangan adalah di dalam perlindungan, di tempat perlindungan atau di dalam benteng. Kalau masa dulu, bapak saya berlindungnya menjauh dari kota, ke tempat-tempat yang jauh dari kota, yang jauh dari keramaian, yang sepi, yang tidak ada orang lalu lalang di sana, supaya terhindar dari peperangan. Tetapi Bapak Ibu, dunia kita, dunia sekarang ini adalah medan peperangan. Karena setiap hari kita harus berjuang melawan hawa nafsu, berjuang untuk hidup benar, berjuang menghadapi badai persoalan. Bahkan kita harus berjuang melawan penghulu-penghulu di udara dan roh-roh jahat di udara. Ya, Bapak Ibu, ya di dalam dunia ini kita begitu banyak mengalami peperangan. Yang kesemuanya itu membutuhkan perjuangan yang tidak mudah, ya. Di dunia ini tidak mudah, kita perlu berjuang, kita perlu mempunyai kekuatan yang luar biasa, ya. Karena dunia ini seperti peperangan, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan berjanji kepada umat-Nya untuk memberikan jaminan kemenangan. Ingat, meskipun kita hidup di dalam dunia yang seperti peperangan, di dalam dunia ini kita berperang, tetapi yakinlah kita dijanjikan Tuhan untuk meraih kemenangan. Karena Dia adalah tempat perlindungan yang teguh, ya. Kita memperoleh kemenangan karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan tempat perlindungan yang kuat. Tapi kita perlu perhatikan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Saya catat di sini di dalam perenungan saya, tetapi tidak semua orang akan beroleh perlindungannya. Ya, perhatikan, tetapi tidak semua orang akan beroleh perlindungan dari Tuhan. Ya, tidak semua orang. Kemarin kita perhatikan kehidupan kita, apakah kita layak menerima perlindungan dari Tuhan? Apakah kita layak menerima kemenangan dari Tuhan? Ya. Saya baca dari Mazmur 11 ayat yang keempat. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati.
sorot matanya menguji anak-anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya, ini Bapak Ibu, tidak semua menerima pertolongan, tidak semua menerima perlindungan, ya. Semua tingkah laku atau perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Ya, perhatikan, Tuhan itu kudus, di tempat yang maha kudus di sorga, tetapi matanya mengamati, sorot matanya mengamati anak-anak manusia. Ya, semua tingkah laku perbuatan manusia, baik buruk atau baik yang jahat ataupun yang baik, tidak ada yang luput dari pengamatan Tuhan. Ya, kita baca dalam Ibrani 4 ayat 13. Bapak Ibu bisa buka Ibrani 4 pasal 13. Di sana dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua kita telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan mengamati kita dari tempat yang kudus, ya. Tuhan memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan. Jadi tidak semua orang mendapatkan perlindungan, tetapi Tuhan akan memberikan perlindungan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Siapakah orang yang berhak? Siapakah orang yang berhak menerima perlindungan Tuhan? Yaitu orang-orang yang hidup di dalam ketulusan hati. Kita baca Mazmur 11 ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya, Bapak Ibu. Orang yang tulus hati akan menerima pertolongan, akan menerima perlindungan dari Tuhan. Dia akan memandang wajah-Nya. Ya, tidak semua orang mendapatkan perlindungan, tetapi orang-orang yang tulus hati akan menerima perlindungan dari Tuhan. Di zaman sekarang ini sulit menemukan orang yang punya ketulusan hati. Ini saya catat di dalam perenungan saya. Karena banyak orang cenderung mementingkan diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu, di zaman sekarang ini sulit menemukan orang tulus hati. Karena banyak orang cenderung mementingkan diri sendiri, mengejar keuntungan dengan menghalalkan segala cara, bahkan kalau perlu mengorbankan orang lain. Di sisi lain, hari-hari yang dihadapi orang-orang yang tulus hati sepertinya begitu berat dan seringkali diwarnai air mata. Jangan takut Bapak Ibu, asal engkau memiliki ketulusan hati. Firman Tuhan mengatakan, saya catat di sini, hari-hari yang dihadapi orang yang tulus hati itu berat. Bapak Ibu, orang yang tulus hati itu berat, susah, di dalam penderitaan. Ya, sebaliknya dengan orang-orang yang di zaman di luar orang yang tulus hati, di luar orang percaya, ya, mereka bisa melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya untuk memperingan kehidupannya. Tetapi orang yang tulus hati harus melewati jalan-jalan yang berat dan seringkali diwarnai air mata. Namun percayalah, pada akhirnya orang yang tulus hati akan terpelihara hidupnya secara aman, karena Tuhan sendiri yang menjadi tempat perlindungan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ternyata kita mempelajari pada pagi hari ini bahwa Tuhan menyediakan perlindungan, Tuhan menyediakan kemenangan. Di dalam hidup di dunia ini adalah seperti peperangan, tetapi jaminan Tuhan sudah pasti. Kemenangan dan perlindungan dalam setiap kehidupan kita. Tetapi tidak semua orang yang menerima perlindungan dan kemenangan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang tulus hati yang akan memperoleh perlindungan dari Tuhan. Oleh sebab itu, koreksi hati kita, lihat kehidupan kita, apakah kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Agar kehidupan kita, saat Tuhan menemukan kehidupan kita tulus, maka perlindungan Tuhan itu nyata adanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Demikian perenungan kita di dalam Mimbar Gema Online pagi hari ini. Semoga renungan ini menjadi berkat kita pada pagi hari ini, menjadi kekuatan kita pada pagi hari ini, bahkan menjadi kekuatan kita sampai kita
mengakhiri hari ini, berada di pembaringan kita kembali pada malam hari nanti. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Bapa yang di sorga, dimuliakanlah namamu, kekalah kerajaanmu. Terima kasih Tuhan untuk perenungan firman pada pagi hari ini. Bila perenungan firman ini menjadi kekuatan nyata Tuhan, perlindungan dan kemenangan daripada Engkau. Tetapi tidak kepada semua orang Kau memberikan kemenangan, tidak kepada semua orang Kau memberikan perlindungan, tetapi hanya kepada orang-orang yang tulus hati Engkau akan memberikan perlindungan, Kau akan memberikan kemenangan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki hati yang tulus hati kepada Engkau, yang tulus untuk melayani Engkau, yang tulus untuk mengikut Engkau Tuhan. Meskipun banyak halangan, rintangan, penderitaan, air mata yang harus kami lewati, tapi kami akan percaya firman menjadi jaminan. Engkau akan melindungi kami yang memiliki tulus hati Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini, mulai pagi, siang, malam nanti Tuhan. Kami yakin perlindungan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap tulus hati dalam mengikut Tuhan, dan yakin perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kita. Salam bergema.